Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Khairuddin dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan terkait materi Dividend Policy Theory. Pada kesempatan kali ini kami mengambil artikel yang berjudul Determinant of Dividend Policy of Public Listed Companies in Malaysia oleh Yusliana Yusof Suhaiza Ismail pada 2016. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan pertama ada Muhammad Iqbal Fatoni, yang kedua ada saya sendiri Izzuddin Baidowi, dan yang ketiga ada Nadosam Pramudana. Di sini ada pengertian dari dividend policy theory. Yang pertama ada pengertian dari dividen, yaitu suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam bentuk kas maupun saham kepada para pemegang saham suatu perusahaan sebagai proporsi dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemilik. Menurut Halim, dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kemudian untuk pengertian dari kebijakan dividen menurut Sartono pada 2011, kebijakan dividen adalah keputusan apakah yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba, ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengaruhi total sumber dana internal financing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Di sini ada abstrak dari artikel. Pertama itu ada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui determinan dari kebijakan dividen perusahaan terbuka di Malaysia. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini meliputi pendapatan, arus kas bebas, tingkat utang, pertumbuhan, investasi, ukuran pemegang saham terbesar, risiko, dan juga dividen tertinggal. Desain, metodologi atau pendekatan. Data diperoleh dari database yang relevan dan laporan tahunan dari perusahaan sampel. Studi ini meneliti total 147 perusahaan yang terdaftar. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan efek tetap dan acak, model kuadrat terkecil yang dikumpulkan, kesalahan standar yang kuat pada efek tetap, dan model efek acak. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 faktor yaitu laba, utang, ukuran, investasi, dan pemegang saham terbesar berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dengan laba, ukuran perusahaan, dan investasi terbukti berpengaruh signifikan positif, sedangkan utang dan pemegang saham besar berpengaruh negatif signifikan. Untuk implikasi praktis, temuan dari penelitian ini berguna bagi dewan direksi dan tim manajemen perusahaan dalam memutuskan kebijakan dividen yang tepat bagi perusahaan. Hasil tersebut juga berguna bagi pemegang saham dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk nilai studi ini memperluas bukti empiris tentang penentu kebijakan dividen yang saat ini dilaporkan tidak meyakinkan. Selain itu, penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur yang ada dengan berfokus pada isu determinan kebijakan dividen dalam konteks negara berkembang, yaitu Malaysia. Selanjutnya ada literatur review. Kebijakan dividen adalah praktek yang diikuti manajemen dalam membuat keputusan pembayaran dividen, atau dengan kata lain ukuran pada pola distribusi kas dari waktu ke waktu kepada pemegang saham. Studi oleh Linter pada 1956, studi empiris yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan Amerika mengungkapkan bahwa profitabilitas saat ini dan dividen tahun sebelumnya merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan perubahan dividen saat ini. Pruitt dan Kidman pada tahun 1991 mempelajari interaksi antara keputusan investasi, pendanaan, dan dividen dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Semakin tinggi jumlah pembayaran dividen, semakin besar profitabilitas perusahaan. Itu menurut Bhattacharya pada tahun 1971. Oleh Carito pada tahun 2000 menyelidiki dampak arus kas pada pembayaran dividen perusahaan di Jepang. Studi ini menemukan bahwa hubungan positif antara ukuran pendapatan dan perubahan dividen perusahaan dengan kerugian akan menghadapi pengurangan dividen. Studi oleh Chen dan Diensiri pada 2009 meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi dividen untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Selandia Baru dan menemukan bahwa arus kas bebas memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pembayaran dividen. Oleh
Al-Malkawi pada tahun 2007 yang meneliti faktor-faktor penentu kebijakan dividen perusahaan dari perusahaan yang terdaftar di Jordan, menemukan pengaruh negatif yang signifikan dari pembiayaan utang terhadap kebijakan dividen. Kemudian oleh Jensen pada 1986, perusahaan-perusahaan ini akan membayar dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham dibandingkan dengan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dan peluang investasi yang lebih besar. Ukuran perusahaan dapat memengaruhi pembayaran dividen. Hubungan positif antara ukuran perusahaan dan pembayaran dividen dibentukkan dalam sejumlah penelitian sebelumnya seperti Kowalski dan kawan-kawan pada tahun 2007, Jum'ah dan Pacheco pada tahun 2008, Ramli pada tahun 2010, Mehrani dan kawan-kawan pada tahun 2011, dan Hashemi dan Zaidah pada tahun 2012. Perusahaan dengan porsi pemegang saham besar yang lebih besar cenderung membayar dividen lebih tinggi daripada perusahaan tanpa pemegang saham besar. Itu oleh Rozev 1982 dan juga Ramli pada tahun 2010. Dalam meminimalkan risiko perusahaan karena pendanaan eksternal, perusahaan akan membayar dividen yang lebih rendah oleh Rozev pada tahun 1982. Berdasarkan kerangka teori sebelumnya tadi, hipotesis berikut dinyatakan dalam bentuk alternatif yang dikembangkan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan yang terdaftar di Malaysia. Hipotesis pertama atau H1 yaitu ada pengaruh positif laba terhadap kebijakan dividen perusahaan. H2 ada pengaruh positif arus kas terhadap kebijakan dividen perusahaan. H3 ada pengaruh positif arus kas bebas terhadap kebijakan dividen perusahaan. H4 ada pengaruh negatif utang terhadap kebijakan dividen perusahaan. H5 ada pengaruh positif peluang pertumbuhan terhadap kebijakan dividen perusahaan. H6 ada pengaruh negatif peluang investasi terhadap kebijakan dividen perusahaan. H7 ada pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan. H8 ada pengaruh positif pemegang saham terbesar terhadap kebijakan dividen perusahaan. H9 ada pengaruh negatif risiko perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Dan H10 ada pengaruh positif dari lag dividen terhadap kebijakan dividen perusahaan. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian dan analisis data. Yang pertama tentang metodologi penelitian, di mana pemilihan sampel dan pengumpulan data penelitian ini mengambil sampel 200 perusahaan yang terdaftar di pasar bursa Malaysia berdasarkan kapitalisasi pasar per 31 Desember tahun 2010. Untuk periodenya mencakup tahun 2006 sampai 2010, dan alasan untuk memilih perusahaan besar adalah bahwa ada kecenderungan yang lebih besar dari perusahaan ini membayar dividen kepada pemegang saham. Selain itu, dari 200 perusahaan pada pengambilan sampel awal, 53 perusahaan dikeluarkan karena beberapa alasan, seperti perusahaan belum terdaftar dari tahun 2006 sampai 2010, ataupun perusahaan belum bayar dividen selama masa penelitian dan tidak termasuk perusahaan investasi keuangan dan real estate. Hasilnya 147 perusahaan lah yang dilibatkan dalam penelitian ini. Lalu untuk analisis datanya secara khusus menggunakan alat analisis regresi yang dilakukan dengan menggunakan efek tetap dan acak dalam model kuadrat terkecil yang dikumpulkan. Analisis awal dari korelasi ini memiliki kesalahan standar yang kuat dari efek tetap dan efek acak menunjukkan bahwa data bebas dari masalah. Masalahnya yaitu ini ada dua ya teman-teman ya, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Variabel independen untuk penelitian ini meliputi pendapatan dividen tertinggal, arus kas bebas, utang, ukuran pertumbuhan perusahaan, peluang investasi, risiko perusahaan, dan pemegang saham terbesar. Sedangkan kebijakan dividen adalah variabel dependennya. Selanjutnya untuk hasil regresinya bisa diperhatikan di tabel teman-teman, bahwa hasil analisis regresi model pool ordinary least square dengan random effect dan fixed effect pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen ditunjukkan pada tabel di atas ya. Hasil signifikannya
terlihat positif pada laba terhadap kebijakan dividen, menyiratkan bahwa peningkatan laba perusahaan mengarah pada pembayaran dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Lalu mendukung juga teori signaling, di mana dividen yang lebih tinggi dibayarkan kepada pemegang saham ketika laba meningkat, menandakan kinerja perusahaan yang baik. Ukuran perusahaan dan pemegang saham yang besar ditemukan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Sejalan dengan teori biaya keagenan atau agency cost, semakin besar perusahaan dan semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham, maka semakin tinggi pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tingkat utang juga merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dividen. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat hutang yang lebih tinggi menyebabkan pembayaran dividen yang lebih rendah kepada pemegang saham. Oke, selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini menguji beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan publik Malaysia. Dengan menggunakan 200 perusahaan teratas yang terdaftar di papan utama Bursa Malaysia, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan utang, peluang investasi, ukuran, dan pemegang saham besar secara signifikan mempengaruhi kebijakan dividen secara khusus. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba yang lebih tinggi memiliki ukuran yang lebih besar, memiliki persentase saham yang lebih besar yang dimiliki oleh pemegang saham besar, menikmati peluang investasi yang lebih tinggi dan utang yang rendah, dan cenderung membayar dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Ada dua nih keterbatasannya. Yang pertama, penelitian hanya berfokus pada perusahaan yang terdaftar di Malaysia dengan kapasitas pasar yang lebih besar untuk generalisasi yang lebih besar dari temuan dan untuk lebih mencerminkan penentu dividen perusahaan di Malaysia. Yang kedua, ada penelitian ini didasarkan pada data sekunder aja, bukan melakukan penelitian data primer. Selanjutnya untuk saran peneliti masa depan. Penelitian masa depan mungkin ingin memasukkan perusahaan yang terdaftar di Malaysia. Penggunaan kuesioner atau studi kualitatif seperti wawancara dapat memberikan data yang lebih kaya tentang faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, yaitu data primer atau kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif dapat menghasilkan hasil yang lebih komprehensif. Dalam kaitannya dengan pemegang saham besar, penelitian masa depan mungkin ingin menguji pengaruh berbagai jenis kepemilikan seperti orang dalam, lembaga keuangan, atau milik negara yang kebijakan dividen. Sebagai penelitian ini ditentukan pemegang saham terbesar berdasarkan persentase saham yang dimiliki. Demikian tadi presentasi dari kelompok 5 terkait materi dividen policy theory. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.